Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video presentasi saya untuk tugas mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data kelas B1 dengan topik yang menarik kali ini, yaitu tentang Network Layer Protocols. Saya Andre Rivaldo Febriansyah dengan NIM 22410100013 dari program studi S1 Sistem Informasi di Universitas Dinamika. Baiklah, mari kita mulai. Network Layer Protocols adalah bagian dari model OSI, Open System Interconnection, yang bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data antara dua host dalam sebuah jaringan. Protokol ini beroperasi pada layer 3 dalam model OSI, yang dikenal sebagai layer network. Definisi Network Layer Protocols. Network Layer Protocols merupakan kumpulan aturan dan prosedur yang mengatur pengiriman, routing, dan penerimaan data di dalam jaringan komputer. Protokol ini memungkinkan pengiriman data dari satu node ke node lainnya dalam jaringan, terlepas dari jarak fisik antara mereka. Fungsi Network Layer Protocols. Yang pertama, routing. Fungsi routing dalam Network Layer Protocols adalah sangat vital dalam pengiriman data di jaringan komputer. Berikut adalah penjelasan rinci tentang fungsi routing. Penentuan jalur terbaik. Salah satu fungsi utama dari routing adalah untuk menentukan jalur terbaik atau rute yang akan diambil oleh paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang kompleks. Hal ini melibatkan analisis topologi jaringan dan informasi routing yang tersedia untuk memilih jalur yang paling efisien dan andal. Kemudian forwarding paket. Setelah jalur terbaik ditentukan, routing bertanggung jawab untuk mengarahkan atau meneruskan paket data ke node berikutnya di jalur tersebut. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan tabel routing yang berisi informasi tentang alamat tujuan, jaringan yang ditemukan, dan antarmuka keluar. Kemudian, dynamic routing. Routing dapat bersifat dinamis, artinya rute yang dipilih dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi jaringan, seperti keadaan lalu lintas, kegagalan koneksi, atau perubahan topologi. Protokol routing dinamis seperti OSPF atau BGP secara otomatis memperbarui tabel routing untuk mencerminkan perubahan tersebut. Kemudian redundancy dan load balancing. Fungsi routing juga termasuk rute alternatif untuk menciptakan redundansi dan meningkatkan keandalan jaringan. Selain itu, routing juga dapat digunakan untuk melakukan load balancing, yaitu membagi beban lalu lintas secara merata di antara beberapa jalur yang tersedia. Kemudian ada fungsi berikutnya yaitu optimasi jaringan. Routing dapat dioptimalkan untuk memastikan penggunaan sumber daya jaringan yang efisien. Hal ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan, latensi, dan kapasitas jalur untuk memilih jalur yang paling sesuai dengan kebutuhan pengiriman data. Fungsi yang terakhir yaitu skalabilitas. Salah satu keunggulan dari routing adalah kemampuannya untuk mengelola jaringan yang besar dan kompleks dengan efisien. Dengan adanya protokol routing yang tepat, jaringan dapat berkembang dan beradaptasi dengan peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Dengan demikian, fungsi routing dalam network layer protocols tidak hanya terbatas pada pengiriman data, tetapi juga melibatkan pengelolaan, pengoptimalan, dan adaptasi jaringan untuk mencapai kinerja yang optimal dan keandalan yang tinggi. Untuk yang kedua, addressing. Fungsi addressing dalam network layer protocols adalah penting untuk memberikan identitas unik kepada setiap perangkat dalam jaringan. Yang pertama, identifikasi perangkat. Fungsi utama addressing adalah untuk memberikan identifikasi unik kepada setiap perangkat dalam jaringan. Hal ini dilakukan dengan memberikan alamat IP atau Internet Protocol kepada setiap perangkat yang terdiri dari serangkaian angka yang menunjukkan lokasi dan identitas perangkat tersebut dalam jaringan. Yang kedua, rute penentuan. Alamat IP digunakan oleh protokol routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Ketika paket data dikirim, router menggunakan informasi alamat IP untuk mengarahkan paket ke tujuan yang sesuai. Kemudian fungsi selanjutnya, komunikasi. Alamat IP
memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan. Ketika perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain, ia menggunakan alamat IP untuk menentukan di mana data tersebut harus dikirim. Kemudian, pemetaan fisikologis. Addressing juga bertindak sebagai jembatan antara alamat logis IP dan alamat fisik perangkat MAC address. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat MAC yang unik untuk terkait dengan kartu jaringannya. Protokol addressing seperti Addressing Resolution Protocol atau ARP mengonversi alamat IP ke alamat MAC atau MAC untuk pengiriman data di tingkat data link layer. Kemudian fungsi selanjutnya, manajemen jaringan. Dengan menggunakan alamat IP, administrator jaringan dapat mengelola dan mengontrol perangkat dalam jaringan. Mereka dapat mengalokasikan alamat IP, memonitor lalu lintas data, dan menerapkan kebijakan keamanan atau pembatasan akses berdasarkan alamat IP perangkat. Untuk fungsi yang terakhir, skalabilitas. Alamat IP dirancang untuk mendukung pertumbuhan jaringan yang besar dan kompleks. Dengan menggunakan alamat IP, jaringan dapat diperluas dan diubah tanpa mengganggu komunikasi antar perangkat yang ada. Dengan demikian, fungsi addressing dalam network layer protocols adalah kunci untuk identifikasi, komunikasi, dan pengelolaan perangkat dalam jaringan, serta untuk menentukan jalur pengiriman data yang tepat melalui protokol routing. Untuk fungsi yang ketiga, fragmentation dan reassembly. Fungsi fragmentation dan reassembly dalam network layer protocols merupakan proses penting dalam pengiriman data melalui jaringan yang memiliki berbagai ukuran maksimum transmission unit atau MTU. Fragmentation. Fungsi fragmentation yang pertama yaitu untuk pemecahan data. Ketika sebuah paket data melewati jaringan dengan MTU yang lebih kecil dari ukuran paket itu sendiri, maka paket tersebut perlu dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil agar dapat ditransmisikan melalui jaringan. Fungsi yang kedua, menggunakan header IP. Protokol IP menangani proses fragmentasi dengan menambahkan informasi header IP tambahan pada setiap fragmen. Header IP ini berisi informasi tentang posisi fragmen dalam paket asli, serta informasi untuk membantu dalam pengumpulan kembali fragmen di tujuan. Fungsi berikutnya, mengoptimalkan pengiriman. Fragmentasi memungkinkan paket data untuk melewati jaringan dengan MTU yang berbeda tanpa memerlukan pengiriman ulang seluruh paket. Hal ini dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan meningkatkan efisiensi pengiriman data. Untuk fungsi reassembly, yang pertama, pengumpulan kembali fragmen. Di sisi penerima fragmen-fragmen yang diterima dari paket data perlu dikumpulkan kembali menjadi paket asli. Proses ini disebut reassembly. Kemudian, menggunakan informasi header IP. Protokol reassembly menggunakan informasi header IP yang terkandung dalam fragmen untuk menentukan urutan yang tepat dan menggabungkan fragmen-fragmen tersebut menjadi paket asli. Lalu ada pengecekan integritas. Selama proses reassembly, juga dilakukan pemeriksaan integritas data untuk memastikan bahwa semua fragmen telah diterima dengan benar dan tidak terjadi kehilangan atau kerusakan data selama pengiriman. Kemudian mengatasi perbedaan MTU. Fragmentation dan reassembly membantu dalam mengatasi perbedaan MTU antara perangkat-perangkat dalam jaringan yang berbeda dengan memecah paket data yang lebih besar menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Protokol ini memungkinkan pengiriman data yang lancar, bahkan melalui jaringan dengan MTU yang beragam. Lalu fungsi yang terakhir, efisiensi pengiriman data. Dengan menggunakan pengiriman data melalui jaringan dengan MTU yang berbeda, fragmentation dan reassembly dapat meningkatkan efisiensi pengiriman data dan meminimalkan kemungkinan kehilangan atau kerusakan data selama pengiriman. Dengan demikian, fungsi fragmentation dan reassembly dalam network layer protocols adalah untuk memastikan pengiriman data yang efisien dan andal melalui jaringan yang memiliki berbagai ukuran MTU. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lancar antara perangkat-perangkat dalam jaringan terlepas dari perbedaan konfigurasi dan spesifikasi jaringan. Untuk yang keempat, fungsi error handling. Fungsi dari error handling
dalam network layer protocols adalah untuk mendeteksi, melaporkan, dan menangani kesalahan yang terjadi selama pengiriman data di jaringan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang fungsi dari error handling. Untuk yang pertama, deteksi kesalahan. Salah satu fungsi utama dari error handling adalah untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi selama pengiriman data. Hal ini bisa termasuk kehilangan paket, kerusakan data, atau masalah koneksi. Kemudian penggunaan checksum. Protokol pada layer network menggunakan metode checksum untuk memeriksa integritas data. Sebelum mengirim paket, pengirim menghitung nilai checksum dari data yang akan dikirim, dan nilai ini akan dimasukkan ke dalam header paket. Penerima akan melakukan verifikasi checksum setelah menerima paket untuk memastikan bahwa data tidak rusak selama pengiriman. Kemudian, pengiriman pesan kesalahan. Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman data, protokol error handling akan mengirimkan pesan kesalahan kepada pengirim atau penerima. Pesan kesalahan ini dapat berisi informasi tentang jenis kesalahan yang terjadi, lokasi kesalahan, dan tindakan yang perlu diambil untuk memperbaikinya. Lalu ada retransmisi data. Jika paket data hilang atau rusak selama pengiriman, protokol error handling dapat memicu retransmisi data. Pengirim akan mengirim ulang paket yang hilang atau rusak untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan telah diterima dengan benar. Kemudian flow control. Error handling juga dapat digunakan untuk mengatur aliran lalu lintas data di jaringan. Protokol dapat memberikan sinyal kepada pengirim untuk memperlambat atau menghentikan pengiriman data jika terjadi kelebihan beban atau masalah koneksi. Kemudian penanganan error pada router. Pada level router, error handling juga berperan dalam mengelola pengiriman data. Router dapat menggunakan informasi kesalahan untuk memilih jalur pengiriman yang lebih andal atau untuk memperbaiki konfigurasi jaringan yang bermasalah. Kemudian yang terakhir, peningkatan kinerja jaringan. Dengan mendeteksi dan menangani kesalahan dengan efisien, error handling dapat membantu meningkatkan kinerja dan keandalan jaringan secara keseluruhan. Hal ini membantu dalam menjaga kecepatan dan efisiensi komunikasi di dalam jaringan. Dengan demikian, fungsi error handling dalam network layer protocols adalah untuk memastikan integritas data, keandalan pengiriman, dan efisiensi komunikasi di jaringan komputer. Hal ini merupakan aspek penting dalam menjaga kinerja dan keandalan jaringan secara keseluruhan. Protokol pendukung network layer protocols. 1. Internet Protocol atau IP. Fungsi dari Internet Protocol atau IP adalah protokol paling mendasar di network layer. Hal ini menyediakan alamat logis IP address untuk setiap perangkat di jaringan dan mengatur pengirimannya dari satu node ke node lainnya. Ada dua versi utama IP yang digunakan saat ini, yaitu IPv4 dan IPv6. Berikut adalah perbedaan antara IPv4 dan IPv6. Yang pertama, alamat IP. IPv4 menggunakan alamat 32 bit dalam format desimal titik. Misalnya, 192.168.1.1. Sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128 bit dalam format heksadesimal. Misalnya, 2001.20 DB8.2.0.0.0.2.8A2E.2.0.370.2.7334. Kemudian ruang alamat. IPv4 memiliki ruang alamat yang terbatas karena hanya menggunakan 32 bit yang menyebabkan kehabisan alamat IPv4. Sementara itu, IPv6 memiliki ruang alamat yang sangat besar karena menggunakan 128 bit sehingga menawarkan jumlah alamat yang sangat besar. Lalu perbedaan yang berikutnya yaitu keamanan. IPv6 menyertakan fitur-fitur keamanan yang lebih kuat secara bawaan, termasuk dukungan untuk IPsec atau Internet Protocol Security yang menyediakan enkripsi dan autentikasi data secara end-to-end. Kemudian perbedaan selanjutnya,
konfigurasi otomatis. IPv6 dirancang untuk mendukung konfigurasi otomatis melalui fitur seperti stateless address auto configuration atau SLAAC yang memungkinkan perangkat untuk mendapatkan alamat IPv6 secara otomatis tanpa memerlukan konfigurasi manual. Kinerja dan efisiensi. IPv6 memiliki header yang lebih sederhana dan efisien daripada IPv4, yang membantu mengurangi overhead dan meningkatkan kinerja jaringan. Kemudian perbedaan berikutnya, dukungan untuk IoT dan masa depan. Karena ruang alamat yang besar dan fitur-fitur keamanan yang lebih baik, IPv6 dianggap lebih cocok untuk menggunakan Internet of Things atau IoT dan perkembangan teknologi masa depan. Dengan demikian, IPv4 dan IPv6 memiliki perbedaan signifikan dalam hal format alamat, ruang alamat, keamanan, konfigurasi, kinerja, dan dukungan untuk teknologi masa depan. Seiring dengan kehabisan alamat IPv4, IPv6 semakin menjadi standar utama untuk infrastruktur jaringan modern. Kemudian yang kedua, Internet Control Message Protocol atau ICMP. Fungsi ICMP adalah protokol yang digunakan di dalam jaringan komputer untuk mengirim pesan kontrol dan pesan kesalahan. Berikut penjelasan rinci tentang fungsi dari ICMP. Yang pertama, pengiriman dan pesan kesalahan. Salah satu fungsi utama dari ICMP adalah untuk mengirim pesan kesalahan kembali kepada pengirim ketika terjadi masalah dalam pengiriman data. Contohnya adalah ketika sebuah paket tidak dapat dikirim ke tujuan karena tujuan tidak dapat dicapai. Maka, router yang bertanggung jawab akan mengirim pesan ICMP destination unreachable kembali kepada pengirim. Kemudian yang kedua, deteksi jaringan dan host. ICMP juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan host dan jaringan dalam jaringan. Misalnya pesan ICMP echo request dan echo reply digunakan untuk menguji apakah sebuah host dapat dicapai dan merespons di dalam jaringan. Lalu pengaturan aliran lalu lintas. Beberapa ICMP digunakan untuk mengatur aliran lalu lintas dalam jaringan. Misalnya pesan ICMP short sequence dapat dikirim oleh router kepada pengirim ketika router merasa kelebihan beban yang mengindikasikan kepada pengirim untuk mengurangi laju pengiriman. Kemudian pengujian dan diagnosis jaringan. ICMP sering digunakan untuk pengujian dan diagnosis jaringan. Contohnya adalah perintah ping yang menggunakan pesan ICMP echo request dan echo reply untuk menguji ketersediaan dan latensi ke sebuah host. Kemudian pemberitahuan mengenai kesalahan. ICMP juga digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada pengguna atau administrator jaringan tentang kesalahan atau masalah yang terjadi dalam jaringan. Pesan ICMP seperti time exceeded atau parameter problem memberikan informasi tentang jenis kesalahan yang terjadi. Kemudian pemeliharaan jaringan. ICMP juga memiliki peran dalam pemeliharaan jaringan, termasuk mengirim pesan ke router atau host untuk meminta informasi tentang jaringan, seperti ICMP router solicitation dan router advertisement dalam konfigurasi IPv6. Kemudian yang terakhir, keamanan jaringan. ICMP juga dapat digunakan dalam serangan jaringan seperti serangan ping of death yang memanfaatkan ICMP untuk merusak dan mengganggu kinerja jaringan. Oleh karena itu, pengaturan yang tepat dan pemantauan pesan ICMP dapat membantu dalam menjaga keamanan jaringan. Dengan demikian, fungsi ICMP sangat penting dalam pengelolaan dan pengoperasian jaringan komputer, membantu dalam deteksi, diagnosis, dan penanganan masalah jaringan, serta dalam pengaturan dan pemeliharaan jaringan yang efisien. Yang ketiga, Internet Group Management Protocol atau IGMP. IGMP adalah protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengelola komunikasi multicast yang memungkinkan pengiriman data dari satu pengirim atau sumber ke beberapa penerima atau anggota grup secara efisien.
Berikut adalah penjelasan rinci tentang fungsi dari IGMP. Yang pertama, manajemen multicast group. Fungsi utama IGMP adalah untuk mengelola keanggotaan perangkat dalam grup multicast. Perangkat yang ingin menerima data multicast dari sumber tertentu akan mengirim pesan IGMP ke router atau switch dalam jaringan untuk bergabung dengan multicast tersebut. Kemudian, deteksi anggota grup. IGMP digunakan untuk mendeteksi perangkat yang ingin menerima data multicast dari sumber tertentu. Ketika sebuah perangkat ingin bergabung dengan grup multicast, ia mengirimkan pesan IGMP ke router atau switch untuk memberitahu bahwa ia ingin menjadi anggota grup tersebut. Kemudian mengarahkan pengiriman multicast. Router dalam jaringan menggunakan informasi dari pesan IGMP untuk mengarahkan pengiriman data multicast kepada perangkat yang menjadi anggota grup multicast yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan pengiriman data hanya kepada perangkat yang meminta data tersebut, bukan ke seluruh jaringan. Kemudian pemeliharaan grup multicast. IGMP juga digunakan untuk memelihara daftar anggota grup multicast di router atau switch dalam jaringan. Ketika tidak ada lagi perangkat yang ingin menerima data dari grup multicast tertentu, pesan IGMP dikirimkan untuk memberitahu router bahwa perangkat tersebut telah meninggalkan grup. Kemudian, pengelolaan lalu lintas. IGMP membantu dalam mengelola lalu lintas jaringan dengan efisien yang memungkinkan pengiriman data ke beberapa perangkat secara bersamaan tanpa mengirimkan salinan data kepada setiap perangkat dalam jaringan. Skalabilitas jaringan. Dengan menggunakan multicast dan IGMP, jaringan dapat mengatasi kebutuhan pengiriman data ke banyak perangkat secara bersamaan tanpa menghasilkan beban lalu lintas yang tinggi atau menghabiskan bandwidth yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, pengoptimalan penggunaan jaringan. IGMP membantu dalam mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan sumber daya jaringan dengan mengizinkan pengiriman data hanya kepada perangkat yang membutuhkannya, menghindari pengiriman data yang tidak perlu ke perangkat yang tidak tertarik. Dengan demikian, fungsi IGMP sangat penting dalam mengelola komunikasi multicast dalam jaringan komputer, membantu dalam pengelolaan lalu lintas, pengoptimalan penggunaan bandwidth, dan menyediakan infrastruktur yang efisien untuk pengiriman data multicast. 4. Routing protocols. Fungsi routing protocols adalah untuk menentukan jalur terbaik atau rute yang akan diambil oleh paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang kompleks. Berikut adalah penjelasan rinci tentang fungsi dari routing protocols. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan routing yang sebelumnya, yaitu untuk penentuan jalur terbaik. Salah satu fungsi utama dari routing protocols adalah untuk menentukan jalur terbaik atau rute yang harus diambil oleh paket data dari sumber ke tujuan dalam jaringan. Hal ini melibatkan analisis topologi jaringan dan informasi routing yang tersedia untuk memilih jalur yang paling efisien dan andal. Forwarding paket. Setelah jalur terbaik ditentukan, routing protokol bertanggung jawab untuk mengarahkan atau meneruskan paket data ke node berikutnya di jalur tersebut. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan tabel routing yang berisi informasi tentang alamat tujuan, jaringan yang ditemukan, dan antarmuka keluar. Dynamic routing protokol dapat bersifat dinamis, artinya rute yang dipilih dapat berubah secara otomatis sesuai dengan perubahan dalam kondisi jaringan seperti keadaan lalu lintas, kegagalan koneksi, atau perubahan topologi. Protokol routing dinamis seperti OSPF atau BGP secara otomatis memperbarui tabel routing untuk mencerminkan perubahan tersebut. Kemudian redundancy dan load balancing. Routing protokol juga dapat digunakan untuk menciptakan redundansi dan meningkatkan keandalan jaringan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan rute alternatif atau dengan membagi beban lalu lintas secara merata di antara beberapa jalur yang tersedia. Lalu optimasi jaringan. Routing protocols memungkinkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan dengan memilih jalur yang paling sesuai dengan kebutuhan pengiriman data. Hal ini melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti kecepatan, latensi, dan kapasitas jalur untuk memastikan pengiriman data yang efisien. Kemudian yang terakhir, skalabilitas. Salah satu keunggulan dari routing protocols adalah kemampuannya untuk mengelola jaringan yang besar dan kompleks dengan efisien. Dengan adanya protokol routing yang tepat,
Jaringan dapat berkembang dan beradaptasi dengan peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Dengan demikian, fungsi routing protokol dalam jaringan komputer adalah kunci untuk mengatur pengiriman data dengan efisien dan andal, serta untuk memastikan bahwa data dikirimkan melalui jalur terbaik yang tersedia di jaringan. Hal ini membantu dalam menjaga kinerja dan keandalan jaringan secara keseluruhan. Relevansi Network Layer Protocols. Yang pertama, Internet. Fungsi dari internet sangatlah luas dan melibatkan berbagai aspek, tapi intinya adalah untuk menyediakan akses global ke informasi, komunikasi, dan sumber daya digital. Berikut adalah penjelasan rinci tentang fungsi-fungsi utama dari internet. Pertama, komunikasi. Internet memungkinkan komunikasi cepat dan efisien antara individu, kelompok, dan organisasi di seluruh dunia. Hal ini termasuk komunikasi email, panggilan video, obrolan, daring, dan media sosial. Kemudian akses ke informasi. Salah satu fungsi utama internet adalah menyediakan akses ke informasi yang luas dan beragam. Melalui mesin pencari dan situs web, pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi tentang hampir setiap topik yang mereka minati. Kemudian edukasi. Internet digunakan secara luas sebagai sumber belajar dan pendidikan. Banyak lembaga pendidikan menawarkan kursus online, materi pembelajaran, dan sumber daya pendidikan lainnya melalui internet. Kemudian untuk pengembangan bisnis, internet memainkan peran penting dalam pengembangan bisnis modern. Ini termasuk e-commerce, pemasaran digital, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, serta kolaborasi dan komunikasi internal perusahaan. Kemudian untuk hiburan, internet menyediakan berbagai bentuk hiburan, termasuk streaming video, musik, game online, dan konten multimedia lainnya. Kolaborasi dan kerjasama. Internet memungkinkan kolaborasi dan kerjasama antara individu dan organisasi dari lokasi yang berbeda. Hal ini dapat mencakup kolaborasi dalam pengembangan proyek, diskusi kelompok, dan pertukaran informasi. Kemudian, untuk penelitian dan inovasi, internet merupakan sumber data yang tak terbatas bagi para peneliti dan inovator. Hal ini memungkinkan akses ke jurnal ilmiah, basis data, riset, dan sumber informasi lainnya yang mendukung penelitian dan inovasi di berbagai bidang. Koneksi IoT atau Internet of Things, internet juga digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol berbagai perangkat yang terhubung seperti perangkat pintar, sensor, dan peralatan rumah tangga yang terhubung internet. Keamanan dan privasi. Internet juga memiliki fungsi dalam menjaga keamanan dan privasi pengguna melalui penggunaan enkripsi, perangkat lunak, keamanan, dan praktik pengelolaan privasi. Kemudian yang terakhir, pembangunan masyarakat digital. Internet membantu membangun masyarakat digital di mana informasi, pengetahuan, dan pengalaman dapat dibagikan dan diakses oleh semua orang tanpa batasan geografis atau sosial. Dengan demikian, internet memainkan peran sentral dalam kehidupan modern, memengaruhi hampir setiap aspek kegiatan manusia dan komunikasi hingga hiburan, dan dari pendidikan hingga bisnis. Kemudian untuk komunikasi perusahaan. Fungsi komunikasi perusahaan adalah proses penting dalam operasi bisnis yang melibatkan pertukaran informasi, gagasan, dan instruksi antara berbagai unit organisasi, tim, dan individu di dalam perusahaan. Fungsi-fungsi utama dari komunikasi perusahaan termasuk yang pertama, koordinasi dan kolaborasi. Komunikasi perusahaan memungkinkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai departemen, tim, dan individu dalam organisasi. Hal ini memastikan bahwa semua bagian perusahaan bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pemberian instruksi dan arahan. Melalui komunikasi perusahaan, manajer dan pimpinan dapat memberikan instruksi, arahan, dan pedoman kepada karyawan tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian penyebaran informasi. Komunikasi perusahaan digunakan untuk menyebarkan informasi yang relevan kepada karyawan, seperti berita perusahaan, kebijakan baru, perubahan prosedur, atau hasil kinerja. Hal ini membantu memastikan bahwa semua orang di organisasi memiliki informasi yang sama dan terkini. Pengambilan keputusan. Komunikasi perusahaan memfasilitasi proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pandangan, analisis, dan pendapat mereka. Diskusi dan pertukaran informasi yang terbuka dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada pemahaman yang komprehensif. Pemberian umpan balik.
Komunikasi perusahaan memungkinkan pemberian umpan balik dari karyawan kepada manajemen, serta sebaliknya. Hal ini mencakup umpan balik tentang kinerja, proses kerja, kebijakan perusahaan, dan sebagainya. Umpan balik yang efektif membantu perusahaan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya. Pembangunan budaya perusahaan. Komunikasi perusahaan membantu dalam membangun dan memelihara budaya perusahaan yang sehat dan inklusif. Hal ini melibatkan penyampaian nilai-nilai tujuan dan visi organisasi kepada karyawan, serta memberikan pengakuan atas prestasi dan kontribusi mereka. Kemudian manajemen konflik. Komunikasi perusahaan dapat membantu dalam manajemen konflik antara karyawan, tim, atau departemen dengan memfasilitasi dialog terbuka, mencari solusi yang saling menguntungkan, dan mempromosikan pemahaman dan kesepahaman. Kemudian yang terakhir, promosi dan motivasi. Komunikasi perusahaan juga dapat digunakan untuk mempromosikan pencapaian karyawan, memberikan pujian dan penghargaan, serta menyampaikan motivasi dan dorongan kepada anggota tim. Dengan demikian, komunikasi perusahaan memainkan peran krusial dalam memastikan operasi bisnis yang efisien, kolaboratif, dan sukses. Hal ini membentuk fondasi budaya organisasi dan memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, tanggung jawab, dan hadapan mereka. Kemudian yang ketiga, telekomunikasi. Fungsi dari telekomunikasi adalah untuk menyediakan saluran komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi antara individu, perusahaan, atau organisasi dari jarak jauh. Berikut adalah penjelasan rinci tentang fungsi dari telekomunikasi. Yang pertama, untuk pertukaran pesan. Fungsi utama dari telekomunikasi adalah untuk memungkinkan pertukaran pesan antara dua atau lebih pihak dari jarak jauh. Hal ini mencakup pengiriman suara atau telepon, teks atau SMS seperti email, gambar, video, dan data lainnya. Kemudian komunikasi bisnis. Telekomunikasi sangat penting dalam konteks bisnis untuk memfasilitasi komunikasi antara karyawan, cabang, perusahaan, mitra bisnis, dan pelanggan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan operasi mereka secara efisien dan efektif. Kerjasama jarak jauh. Telekomunikasi memungkinkan kerjasama dan kolaborasi antara individu atau tim yang berada di lokasi berbeda. Hal ini mencakup pertemuan video, konferensi telepon, dan berbagi dokumen secara online. Pertukaran informasi. Telekomunikasi memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Hal ini termasuk berita informasi tentang produk dan layanan riset dan banyak lagi. Layanan darurat. Telekomunikasi sangat penting dalam menyediakan layanan darurat seperti panggilan ke nomor darurat, misalnya 911 di Amerika Serikat, yang memungkinkan orang untuk meminta bantuan dalam situasi darurat. Edukasi jarak jauh. Telekomunikasi memungkinkan pendidikan jarak jauh yang memungkinkan siswa untuk belajar dari lokasi yang berbeda dan mengakses sumber daya pendidikan secara online. Pengiriman hiburan. Telekomunikasi menyediakan saluran untuk pengiriman hiburan seperti televisi, radio, musik, dan video streaming. Perbankan dan transaksi keuangan. Telekomunikasi digunakan dalam industri perbankan dan keuangan untuk memfasilitasi transaksi keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan transaksi perdagangan. Monitorisasi dan kontrol jarak jauh. Telekomunikasi digunakan untuk monitorisasi dan pengendalian jarak jauh seperti pengawasan sistem keamanan, pengendalian peralatan industri, dan pemantauan kesehatan pasien jarak jauh. Yang terakhir, konektivitas internet. Telekomunikasi merupakan fondasi dari konektivitas internet yang memungkinkan akses ke informasi, layanan, dan sumber daya digital dari seluruh dunia. Dengan demikian, telekomunikasi memainkan peran krusial dalam memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi di era modern, serta dalam mendukung berbagai aspek kehidupan pribadi, profesional, dan sosial. Yang keempat, Internet of Things atau IoT. Fungsi dari IoT adalah untuk menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai perangkat fisik ke internet, memungkinkan pertukaran data dan interaksi antara perangkat tersebut. Berikut adalah penjelasan rinci tentang fungsi dari IoT. Yang pertama, pemantauan dan pengendalian. Salah satu fungsi utama IoT adalah untuk memungkinkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh atas perangkat fisik. Hal ini mencakup pengawasan suhu, kelembapan, tekanan, kecepatan, dan berbagai parameter lainnya dari jarak jauh. Kemudian automasi. IoT memungkinkan otomatisasi dari berbagai proses dan sistem. Contohnya adalah rumah pintar yang menggunakan sensor dan perangkat terhubung untuk mengontrol pencahayaan, pendingin udara, keamanan, dan perangkat lainnya secara otomatis berdasarkan preferensi pengguna atau kondisi lingkungan. Kemudian optimasi sumber daya.
Dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan bahan bakar. Hal ini dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Membangun sistem cerdas. IoT membantu membangun sistem cerdas yang dapat belajar dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Contohnya adalah mobil otonom yang menggunakan sensor dan data yang dikumpulkan untuk mengenali rute, menghindari rintangan, dan mengoptimalkan kinerja. Meningkatkan kualitas hidup. IoT dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memfasilitasi kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data. IoT memungkinkan pengumpulan data dalam skala besar dari berbagai sumber dan lingkungan. Konektivitas. IoT menyediakan konektivitas yang lebih luas dan terintegrasi antara perangkat sistem dan platform. Pelayanan yang disesuaikan. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT, organisasi dapat menyediakan pelayanan yang lebih disesuaikan dan personal kepada pelanggan. Kemudian efisiensi operasional. IoT membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses produksi, manajemen rantai pasokan, pemeliharaan peralatan, dan operasi bisnis lainnya. Kemudian yang terakhir, inovasi produk dan layanan. IoT membuka peluang baru untuk inovasi produk dan layanan dengan memanfaatkan konektivitas dan data yang dihasilkan oleh perangkat terhubung. Dengan demikian, IoT memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia fisik dan digital, membawa manfaat besar dalam hal efisiensi, kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup. Kesimpulan, network layer protocols adalah bagian penting dari infrastruktur jaringan modern yang memungkinkan komunikasi yang efisien dan andal antara perangkat dalam jaringan. Dengan memahami fungsi, definisi, dan protokol pendukung dari layer ini, kita dapat lebih baik mengelola dan merancang jaringan yang kompleks sesuai kebutuhan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Saya harap materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, jangan ragu untuk berkomentar. Saya, Andre Rivaldo Febriansyah dari Universitas Dinamika, mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Pak Slamet, atas bimbingannya. Sampai jumpa dan semoga kita sukses dalam memahami materi ini. Terima kasih.